ini. Baik, mohon izin di record ya. In progress. Baik, Pak Barno buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama agar yang kita pelajari bermanfaat. Get ready. Raise your hand please. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu dan petinggilah kecerdasan. Assalamualaikum Pak Barna. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak kelas 3 Hanafi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah bahagia. Alhamdulillah sehat semua ya. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Jaga pola makan dan selalu berolahraga. Baik, untuk pelajaran hari ini masih melanjutkan pelajaran yang minggu lalu ya. Sebelumnya Pak Barno mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengumpulkan tugas TIK atau tugas komputer, tugas yang Pak Barno berikan. Pak Barno sudah memeriksa, alhamdulillah sudah 80% yang sudah mengirimkan. Ya, tadi malam Pak Barno sudah rekap di GCR. Nah, alhamdulillah sudah 80%. Sudah belum Pak? Nah, kalau yang sudah, alhamdulillah pasti sudah ada nilainya. Kalian bisa dicek ya. Nah, kalau sudah mengirim pasti ada nilainya. Kalau belum ada nilainya nanti boleh tanya ke Pak Barno. Makanya kalau di GCR itu tugasnya langsung dapat nilai di situ ya. Nah, yang belum mohon segera mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan tugas mohon segera mengumpulkan tugasnya. Pak Barno. Pak saya mau nanya, ini kirimnya ke GCR apa ke WA Pak? GCR, ke GCR ya. Oke Pak, makasih. Ya, kalau kesulitan di GCR boleh nanti ditanyakan ke Pak Barno. Pak, WA dulu Pak, saya kesulitan. Nah, nanti Pak Barno akan kasih solusi. Ya, gitu ya. Kalau ada kesulitan mengirim di GCR, boleh nanti Pak Barno kasih solusi untuk opsi pengiriman tugas. Seperti itu ya. Mohon yang belum segera mengumpulkan, jangan sampai nanti menumpuk ya, banyak tugasnya. Jadi kalian nanti pas menjelang PTS atau PAS ditagih Pak Barno, wah ada beberapa tugas nah yang belum, kalian nanti akan sibuk sendiri atau repot sendiri. Untuk tugas TIK-nya sudah ada 2 tugas. Nah, ada 2 tugas. Sama minggu ini nanti 3 tugas. Jadi setiap tugas Pak Barno beri kesempatan 1 pekan ya. Jadi 1 pekan kalian masih ada waktu 1 pekan untuk mengerjakan. Seperti itu. Ya, tugasnya Pak Barno beri kesempatan 1 pekan. Tapi jangan walaupun 1 pekan jangan enak-enakan nggak ngerjain, nanti kalian capek sendiri. Nah itu ya. Baik, Pak Barno akan lanjutkan. Pak Barno akan share. Tapi nih, Pak Barno akan share. Nah. Pak Barno buka dulu. Bentar ya, Mak. Bentar.
Apa itu? Baik, ini Pak Barno share, Pak Barno ulangi. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah semua, Pak Barno mohon izin untuk mute ya, semua Pak Barno mute, biar semua bisa mengikuti dan mendengarkan penjelasan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, Pak Barno akan beri kesempatan untuk bertanya. Ini Pak Barno sudah mute. Nah, untuk materi yang kita pelajari, Pak Barno akan review minggu lalu, ya. Jadi kita belajar menggunakan Microsoft Office Word, ya, Microsoft Word, ya, Microsoft Word, ya. Microsoft Word ini digunakan untuk apa? Untuk mengetik, ya, untuk mengetik dokumen, mengetik surat, nah, dan lain-lain, mengetik artikel. Nah, untuk Microsoft Word sendiri ada beberapa versi. Ya, kalau di buku itu menggunakan versi yang 2013. Nah, kalau kalian di rumah menggunakan versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, boleh ya. Dipersilakan, tidak ada masalah. Yang penting menggunakan Microsoft Word. Nah, yang Pak Barno akan jelaskan ini menggunakan versi yang 2019. Nah, ini yang laptop Pak Barno menggunakan versi 2019. Pak Barno buka ya programnya. Nah, cara membukanya, kalian bisa buka saja di desktop. Insya Allah setiap komputer sudah terinstall Microsoft Word. Jadi ini dasar apa umum, jadi semua udah install. Nah, ini tampilannya. Pak, kalau misalkan di desktop tidak ada, gimana Pak? Bisa melalui di Start, pilih Start menu, kemudian pilih Word. Pilih Microsoft Word. Nah, ini kemudian blank dokumen. Nah, ini tampilannya. Nah, ini Pak Barno akan review sedikit bagian-bagian dari Microsoft Word. Mikaya ada yang ditanyakan? Raise your hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru join ya? Iya. Oh, baik, ini Pak Barno lanjutkan ya. Mohon jangan dicoret-coret ya. Coret-coret. Baik, Pak Barno lanjutkan. Ini bagian-bagian dari, ini sudah Pak Barno jelaskan minggu yang lalu melalui video ya. Nah, hari ini Pak Barno review lagi. Yang pertama di atas ini ada yang namanya business management. Nah, di sini ada Chef, kemudian ada Undo, ada Redo. Kemudian yang di atas, di tengah, itu ada namanya title bar, ya. Nama, kalau misalkan kalian menyimpan, di sini akan terlihat nama kalian. Misalkan tugas 1, tugas 2, nama kalian. Berikutnya yang di pojok ada minimes, kemudian maximes, kemudian close. Kemudian ada lagi tab menu atau menu bar, insert, design, ini namanya menu bar ya. Layout, nah ini namanya menu bar. Kemudian yang di bawah ini namanya ribbon. Icon-iconnya namanya ribbon ya, untuk format. Kemudian yang seperti penggaris namanya ruler. Nah, yang untuk mengetik ini namanya dokumen area. Ya. Kemudian yang di bawah ini namanya status bar. Jadi nanti kalau ketika kalian mengetik, di sini ada jumlah katanya. Kemudian di pojok sini ada zoom ya, untuk membesarkan dan mengecilkan. Kemudian yang untuk menggeser, itu ada scroll ya. Naik turun itu namanya scroll bar.
Kalau yang ke atas ke bawah nih vertikal. Kalau yang dari kanan ke kiri namanya horizontal bar. Nah, itu sekilas penjelasan dari tampilan Microsoft Word. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini yaitu ada di halaman 11. Ya, halaman 11 menggunakan dengan format ya. Jadi nanti ada format bold. Ya, ini bold. Bold itu untuk menebalkan tulisan ya. Ini icon bold untuk membesarkan tulisan ya. Kemudian ada lagi di sebelahnya ada icon italic. Ini digunakan untuk memiringkan tulisan atau membuat tulisan menjadi miring ya. Kemudian di sebelahnya ada underline. Nah, di sini digunakan untuk memiringkan tulisan. Ya, menggarisbawahi tulisan, mohon maaf. Menggarisbawahi tulisan. Berikutnya ada font name. Nih, font name itu untuk mengganti jenis tulisan. Jadi tulisannya bisa diganti jenisnya. Ya. Misalkan seperti Times New Roman, Comic Sans, dan lain-lain. Nah, ini untuk mengganti jenis font name namanya. Kemudian di sampingnya font name ada font size. Nah, ini untuk mengganti jenis ukuran. Ukurannya diganti menggunakan font size. Ya. Di sebelahnya ini ada ikonnya. Kalau yang ini untuk mengecilkan tulisan, kalau yang ini untuk membesarkan. Nah, berikutnya ada lagi font color. Font color ini untuk mewarnai tulisan, ya, untuk merubah warna tulisan. Jadi warnanya bisa dirubah merah, kuning, hijau, ya. Tuh untuk materi hari ini. Nah, kemudian ada lagi alignment, ya, alignment nanti ada materi pertemuan sendiri. Tapi ini Pak Barno kasih tahu kalau center itu untuk menengahkan, ya, rata tengah. Kalau left untuk rata kiri, kemudian alignment right untuk rata kanan, justify ini untuk rata kanan dan kiri. Nah, ini materi format. Nah, kemudian kalian bisa, nah, untuk merubah format itu harus diblok terlebih dahulu. Jadi syaratnya harus diblok. Misalkan ini mau diformat, harus diblok. Nah, untuk memblok itu bisa dari mana saja ya, dari kanan, misalkan dari bawah ke atas. Nah, jadi bisa diblok semua. Nah, seperti ini. Jadi syaratnya kalau mau memformat harus diblok terlebih dahulu. Kalau nggak diblok nggak bisa. Ya. Nah, misalkan nih kalian mau bold, nggak bisa nih kalau nggak diblok. Ya. Paling di posisi kursornya. Satu kata di posisi kursornya. Tapi kalau misalkan mau semua, harus diblok terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Nah, kalian bisa dibuka di halaman 12. Ya, jadi tugasnya ada di halaman 12. Mengetik, ya, mengetik artikel. Ini artikelnya Bapak sudah ketik tadi. Ini karena waktunya singkat, jadi Pak Barno ketik terlebih dahulu tadi. Ya. Nah, tadi Pak Barno ngetik ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Ya, kalau kalian ya situ ya. Umumnya segini ini 10 menit sampai 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk tugasnya itu besar kecilnya huruf. Nah, misalkan nih huruf besar semua, kemudian nanti nama Indonesia nih huruf besar ya, I-nya. Nih. Nah, nanti ada perhatikan ya. Nah, kemudian Pak Barno akan format nih, Pak Barno kasih tahu cara formatnya.
diblok, kemudian diganti jenis hurufnya. Jenis hurufnya bebas, kalian boleh pilih apa saja, tidak ada ketentuan. Bebas ya. Jadi hari ini tugasnya belum ada ketentuan untuk jenis tulisannya. Nah, ini bebas, kalian boleh pilih mana saja boleh. Ya. Bebas. Nah, kemudian ukurannya juga bebas. Boleh 11, 12 atau 14. Nah, ini Pak Barno pakai 12. Jadi kalian boleh bebas nih ukurannya. Kemudian ini di judulnya ditengahkan menggunakan center, ditebalkan, kemudian diperhatikan tebal, kemudian miringnya, underline-nya ya. Misalkan nih kebudayaan Indonesia, mana kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini diblok, ditebalkan, kemudian generasi muda dimiringkan, kemudian negara Indonesia ditebalkan, kemudian dilestarikan dan dibudayakan oleh bangsa kita, dimiringkan. Kemudian keunikan di underline. Kemudian menciptakan tiap-tiap orang terkesima. Ini dimiringkan. Nah, kalau sudah disimpan, klik file, pilih save as, kemudian terus, nah kemudian disimpan dengan nama TGS2, nama kelas, ya, itu ya, simpannya. Kalau sudah selesai dikirim tugasnya melalui GCR. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya raise your hand. Sebelum Pak Bara tutup ini share screen-nya. Kalau tidak ada nanti Pak Barno akan tanya satu-satu. Random ya. Ada yang ingin tanyakan? Insya Allah mudah ya. Ini ada yang bertanya nih. Nathan. Silakan Nathan. Pak, saya pengen bertanya dah Pak. Ya. Aplikasi yang tadi itu, yang mikroskop itu, mana ya tadi? Mikroskop Word itu sebenarnya cuma 6 jenis doang. Berapa jenis ya? Cuma sedikit doang jenisnya. Jenisnya itu sebenarnya banyak ya, Nathan. Kalau dari tahun berapa tuh Pak Barno pernah menggunakan yang versi 2003, yang 2003 itu versi lama. Kemudian Pak Barno menggunakan awalnya menggunakan yang versi 2007 ya, kemudian 2007, terus 2010, 2013, 2016, kemudian ada lagi yang 2019. Nah, itu produk dari Microsoft. Produk dari Microsoft itu ada Office sama Windows, ada lagi yang lain. Salah ya, yang terkenal itu Windows sama Office. Itu Nathan ya. Itu kalau misalkan ini program berbayar ya. Microsoft Office ini software berbayar. Kalau misalkan yang mau tidak berbayar, gratis itu pakainya OpenOffice. OpenOffice ya, OpenOffice Writer. Nah, itu gratis. Sama seperti ini juga. Tapi tampilannya beda. Itu yang versi gratisnya namanya OpenOffice. Itu Nathan. Ada lagi Nathan?
Nggak ada Pak, cuma tanya itu aja. Nah, oke, terima kasih Nathan. Yang lain, silakan yang lain ingin bertanya. Pak Barno kasih kesempatan untuk bertanya. Insya Allah nanti recordnya ini Pak Barno upload ya, nanti linknya Pak Barno akan bagikan. Ini DJ, silakan DJ. Pak, dikirimnya di mana? GCR, ya Google Classroom. Pak Barno sudah membuat tempat tugasnya, ya GCR. Nah nanti kalau kesulitan boleh WA dulu ke Pak Barno. Ya, Pak, saya kesulitan mengirim tugas di GCR. Nah nanti Pak Barno akan kasih solusi. Ya Mikeya, tadi ada yang mana Mikeya? Ada yang tanyakan Mikeya? Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Pencet. Pencet. Mau pencet itu mana? Alkis. Alkis. Mana nih, Alkis? Silakan Alkis. Ah, itu tugas, Pak. Iya, tugas. Ada di halaman 12 ya. Ya, tugas mengetik ya, Alkis ya. Tapi gimana? Kalau sudah selesai, kirimnya nanti di GCR. Oh, Ya. GCR. Ya, GCR. Terima kasih, Pak. Baik. Tapi Pak, Ya. itu terserah ininya apa? Itu kayak tulisannya gitu. Enggak, dilihat di Ini Corben Light, pakai Corben Light. Kenapa, Mikaya? Maksudnya nanti pakai Corben Light atau terserah? Terserah untuk jenis fonema terserah. Ya, bebas. Ya. Jadi terserah untuk fonemnya. Tapi kalau diusahakan jangan yang tebal seperti ini nih. Jangan yang tebal-tebal ya. Pilih yang misalkan ini Arial boleh atau Times New Roman ya. Kalau pemeriksaan juga boleh. Oke ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, Pak Barno, oh ya, untuk mengirim tugasnya, diusahakan jangan difoto ya, dikirim filenya. Nah, kalau misalkan kalian kesulitan kirim filenya, boleh difoto. Tapi diusahakan dulu menggunakan yang filenya yang dikirim. Tuh. Itu ya, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada nih Pak Barno akan tanya nih. Tadi Pak Barno kan sudah menjelaskan. Sekarang giliran Pak Barno bertanya. Pak Barno akan acak nih ya. Coba Erina. Erina Pak Barno tanya ya. Kalau Tom icon italic untuk apa? Erina. Erina. Italic, icon italic untuk apa Erina? Coba Tia. Italic untuk apa Tia? Tia, bisa di-unmute? Oke, coba Alia. 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 Iya, Pak. Icon italic untuk apa? Untuk apa ya? Coba Bian. Apa Bian? Untuk memiringkan garis. Memiringkan. Untuk memiringkan tulisan. Oke Bian, terima kasih Bian ya. Jadi itu ya Alia untuk memiringkan tulisan. Nah berikutnya Pak Barno mau tanya ke Atila.
Coba Atila. Ya, Pak. Kalau underline untuk apa? Untuk menggaris bawah tulisan. Oke, terima kasih. Berikutnya coba atar. Atar. Ya, Pak. Kalau bol untuk apa bol? Atar? Untuk menebalkan tulisan, Pak. Oke. Coba Omar. Jangan ditutup kameranya, ditutup buku. Enggak, ini kan. Omar. Kalau font size untuk apa Omar? Ukuran tulisan. Mengganti ukuran tulisan. Oke. Ini Pak, aku pengen bilang deh. Itu nanti dikirim kemana, Pak? Tugasnya Ya. ke Google Classroom. Ya, Omar. Kalau misalkan kesulitan nanti boleh WA dulu ke Pak Barno. Coba sekarang Almira. Almira. Fonem untuk apa Almira? Fonem. Fonem untuk apa Almira? Coba Mikaya. Fonem. Mikaya. Ayo Mikaya. Fonem. Fonem. Nggak tahu apa itu. Nah, itu tadi Pak baru udah jelaskan. Fonem itu untuk mengganti jenis tulisan. Ya. Coba Ataya. Ataya. Kalau font color untuk apa? Untuk tulisan warna. Tulisan berwarna. Ya, oke, terima kasih. Untuk mengganti warna tulisan. Nah, itu ya. Wah, ini sudah ada kelas 3 Malik ini yang join. Pak Barno lupa apa namanya? Lupa nutup. Tidak apa-apa. Baik, nih waktunya sudah habis ya. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan yang ingin ditanyakan. Ini Pak Barno buka ya. Silakan yang ingin ditanyakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Aku. Tidak ada, Pak. Aku. Tidak ada, ini yang ketiga Maliki nanti ya, belum. Ya, ini Pak Barno ini dulu. Apa harta? Atar. Atar apa Atar? Enggak, Pak. Enggak jadi. Nggak jadi. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Untuk kelas 3 Hanafi, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan warahmatullahi wabarakatuh. mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.